Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekesis santai kali ini, saya akan menjabarkan kepada Anda apa saja yang perlu kita pahami seputar Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus atau Hari Kenaikan Isa Al-Masih adalah nama hari raya umat Kristiani untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Hari raya ini sudah dirayakan oleh umat Kristiani sejak tahun 68 Masehi. Hari raya ini selalu jatuh pada hari Kamis, dan hari raya ini selalu diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah atau 10 hari sebelum hari raya Pentakosta. Jadi ternyata setelah Yesus bangkit pada hari Paskah, Yesus masih tinggal di dunia ini dalam bentuk lain selama 40 hari. Itu terbukti dari kisah-kisah Yesus menampakkan diri berulang kali kepada para muridnya. Seperti contoh, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang berada dalam sebuah rumah yang terkunci. Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang berjalan ke Emmaus, dan lain sebagainya. Jadi perhitungannya begini. Yesus wafat pada hari Jumat yang kita peringati di hari Jumat Agung. 3 hari sesudahnya Yesus bangkit, ini kita rayakan pada hari raya Paskah. Sejak hari itu mulailah masa Paskah dalam lingkaran liturgi Gereja Katolik. Setelah Yesus bangkit, dia masih tinggal di dunia ini selama 40 hari sambil menampakkan diri kepada para murid dalam berbagai kesempatan. Lalu setelah 40 hari, Yesus naik ke surga yang kita rayakan di hari raya kenaikan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian dia mengutus Roh Kudus yang kita peringati pada hari Pentakosta. Di hari Pentakosta ini maka berakhirlah masa Paskah. Maka kalau kita hitung dari hari kebangkitan Yesus sampai pada hari Pentakosta ada 50 hari. Maka masa Paskah itu genap 50 hari. Peristiwa kenaikan Yesus tertulis dengan jelas di dalam Injil Markus, Lukas, dan juga kitab para rasul. Injil Markus mencatat begini. Sesudah Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sementara Injil Lukas mencatat, Yesus membawa murid-murid keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan kisah para rasul mencatat, sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi dari ketiga sumber ini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat akurat bahwa Yesus naik ke surga atau naik ke surga dengan cara yang sama. Satu hal yang patut kita ketahui dalam hal ini adalah Yesus terangkat ke surga bukan diangkat. Itu berarti Yesus terangkat ke surga dengan kekuatannya sendiri. Itu jelas berbeda dengan dogma tentang Bunda Maria diangkat ke surga, di mana kita selalu merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga setiap tanggal 15 Agustus. Bunda Maria bukan terangkat ke surga tetapi diangkat karena Bunda Maria tidak mempunyai kuasa mengangkat dirinya sendiri. Jadi bedanya adalah Yesus naik ke surga sementara Bunda Maria diangkat ke surga.
Sekarang kita akan membahas di manakah lokasi atau letak kenaikan Yesus itu. Jawaban yang sangat jelas adalah terjadi di ruang terbuka. Kisah Para Rasul ayat 1:12 mencatat, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Di sana dicatat bahwa Yesus terangkat ke surga terjadi di sebuah bukit yang dinamakan Bukit Zaitun, yaitu sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari Yerusalem. Seperjalanan sahabat itu berarti kira-kira 2000 kaki atau 1,5 kilometer atau 1 mil jaraknya. Sementara itu Lukas 24 ayat 50-51 mencatat, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dari dua sumber ini, kita bisa memastikan bahwa lokasi kenaikan Yesus ke surga itu di sebuah bukit di luar kota Yerusalem dekat dengan kota Betania. Persisnya di perbukitan yang dinamakan Bukit Zaitun. Lalu hal berikut yang perlu kita ketahui adalah apa yang dilakukan oleh para murid setelah Yesus naik ke surga. Injil Markus mencatat bahwa sesudah itu pergilah murid-murid Yesus memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sementara Injil Lukas mencatat, segera setelah pulang ke Yerusalem dengan sukacita, para murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan Kisah Para Rasul mencatat bahwa rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah menunggu 10 hari di Yerusalem, para murid mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan kemudian mereka mulai memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dari tiga sumber ini kita bisa melihat bahwa ternyata setelah Yesus naik ke surga, para murid tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi mereka mewartakan Kristus yang bangkit dengan perbuatan-perbuatan ajaib mereka. Sahabat Santo Paulus, hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga ini bukan hanya sekedar perayaan simbolis saja, tetapi saat di mana kita merefleksikan perjalanan hidup kita di dunia ini saat ini, dan juga mengajak kita untuk merenungkan perjalanan jiwa kita kelak setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Yesus mengutus para muridnya zaman dahulu, demikian juga kita sebagai murid Yesus yang masih berziarah di dunia saat ini, kita ditugaskan untuk melanjutkan misi itu di tengah dunia, yakni mewartakan Kristus yang naik dan dimuliakan di surga. Dia telah duduk di sisi kanan Allah, dan kepadanya telah diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Dia naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita, bukan. Dia tetap hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di dalam gerejanya teristimewa lewat ekaristinya yang selalu dirayakan di dalam gereja. Dan sebagaimana Yesus naik ke surga, kita juga akan mengalami hal yang sama kelak. Kita akan naik ke surga menghadap Dia dengan bentuk yang berbeda. Mengapa? Karena Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2-4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Itu berarti Yesus telah menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepada Dia di surga sana. Oleh karena itu, jangan pernah ragu beriman kepada Kristus, sebab tempatmu telah Dia sediakan di sana. Sampai ketemu di episode selanjutnya.